Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruba wa ta'abbuda ilallah bitilawati suratil Fatihah limardu'illahi ta'ala. Al-Fatihatu syarifatu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Sulaiman Al-Jazuli, Syekh Mustafa Hasan Syubakir, Syekhana Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Nasrullah, Kiai Haji Wisni Sansuri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Abdul Karim Riboyo wa Zawjati, Kiai Haji Marzuki Dalan Riboyo wa Zawjati, Kiai Haji Muhammad Ali Riboyo wa Zawjati, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Riboyo wa Zawjati, sedaya dzurriyyah Kiai Haji Abdul Karim Riboyo awalan wa akhiran. Summa ila Kiai Haji Syamsul Mu'in Purbalingga, Kiai Haji Huzain Syamsul Mu'in Purbalingga wa Zawjati, Kiai Haji Ahmad Toha Huzain Purbalingga wa Zawjati, Kiai Haji Abdul Aziz Mustafa Huzain wa Zawjati, sedaya dzurriyyah Kiai Haji Huzain Syamsul Mu'in Purbalingga awalan wa akhiran. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila Ibu Gajah Siti Sulaina almarhum Asnawi, almarhum Basanima, almarhum Basuto Sanina, almarhumah Mbak Siti Halimah, almarhum Haji Muzaki, almarhum Haji Aisyah, almarhum Kiai Busra Karim, almarhum Husni, almarhum Jahar, almarhum Suhab, almarhum Saidah, almarhum Hasan, almarhum Jadia, almarhum Abdul Rahman, almarhum Sunaryani, almarhum Abdullah, almarhum Rajil Kufran, almarhum Muhtar Sahibul Wilayah Tambak Madu Ikan Pakat Kampung, sedaya ahli kubur jamaah muslimat anak ranting tambak rejo siji, monggo sambil digerakkan. Syai'ul lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila Yayasan Hidayatul Talibin Surabaya, mugi istiqomah dados sarana perjuangan Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang berapa hari lagi? 2 hari ini. Sekarang tanggal 22, kurang 3 hari lagi. 2 hari aja udah. Oh, berarti tanggal 24. Iya. Oke. Kok tanggal 24? Iya. 24. Oh, terakhir Senin. Iya, terakhir Senin aja udah. Ini emak-emak sudah sibuk. Oh, iya. Tapi sudah alhamdulillah di istiqomah istiqomah sampai 24 hari. Yang kena ujian udah bisa ngaji, yang semoga diberi kesabaran. Sekarang tentang rokaat salat fardu. Jadi jumlahnya rokaat salat fardu itu ada berapa di sini? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun fasal siji. Wa rakaatul faraidi utawi pira-pira rakaat salat fardu iku sab'ata asyara ana 17 apane rakaate fiha ing iku tetep ing apane rakaate. Jadi rakaat salat fardu dalam satu hari satu malam ya. Dalam satu hari satu malam itu ada 17 rakaat. Jika semuanya itu dikalkulasi di jumlah itu menjadi 17 rakaat. Kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat ada 15 dikurangi 2 hari Jumatnya. Jadi semuanya dalam satu itu yang khusus laki-laki. Ya sebenarnya perempuan juga bisa sebenarnya sholat Jumat, itu hukumnya sunnah. Ya kalau ada seorang perempuan mau menghendaki sholat sunnah monggo, mau sholat Jumat ya monggo, tidak apa-apa, tidak masalah. Dekat masjid itu. Tidak apa-apa. Jadi kalau seandainya sampean mau sholat Jumat ya berarti sholat duhurnya ya sudah maksudnya itu tidak usah gitu, nggak usah. Sebenarnya ya sunnah perempuan itu sholat ikut jamaah sholat Jumat itu tidak apa-apa, tapi dosa sholat duhur lagi sudah, karena sudah sholat Jumat. Kalau mau menghendaki sholat Jumat, itu kan lumrahnya tidak gitu. Biasanya ada bamban baru. Jadi kalau yang ikut sholat Jumat ya berarti 15 dalam satu hari satu malam. Kemudian fiha ikut tetap ing dalam salat rakaatul faraid arbaun utawi papat wasalasuna lan 30 apane sajadatan sujude. Jadi dalam sujud itu ada berapa dalam satu hari satu malam? Sujudnya itu ada 34. Ada 34 sujudan. Kalau ini hanya membahas tentang maksudnya itu bukan fardunya, fardu dalam sholat itu ada berapa, kemudian sujudnya ada berapa, ya membahas tentang seperti itu sujud cuman supaya apa ya, supaya tahu. Ya ada 17 rakaat. Kemudian untuk sujudnya jika dikalkulasi itu ada 34. Ada 34 sujudan. Kemudian wa arba'un lan Warba'un lan papat wa tis'una lan 90 apane takbiratan takbire. Dan juga takbirnya itu ada 94 takbiran. Ya dikalkulasi sendiri duhur berapa, maghrib berapa, pokok total dari semuanya itu ada 94 takbir. Dan juga di sini watis'un tasyahudatin, dan ada 9 tasyahud. Tasyahud itu tahiyat, ya asyhadu alla itu loh. Tuh, ada 9 tasyahud. Kemudian wa asyru taslimatin, ada 10 salaman. Jadi wa asyru taslimatin 10 salaman. Berarti kan duhur 2, asar 2, maghrib 2, maksudnya assalamualaikum gitu. Ada 10. Kan salaman sekali toh. Kan juga bisa dipaham. Nah, bukan yang dihitung, bukan hanya yang wajib saja. Salatnya kan 5, kanan kiri 2, berarti kalau 1 2, kalau 5 10. Jadi paham ya? Jadi ada 10 salaman, kemudian wa mi'atun wa salasun khamsuna, dan ada 153 apane tasbihatan, tasbihnya. Ada 150 tasbih. Jika kita sholat 5 waktu berarti kita sudah membaca tasbih sebanyak 153 tasbih. Bayangkan, itu hanya tanpa menambah waktu untuk kita bertasbih, itu sudah ada dalam sholat.
Ya, buat istiqomah saja. Selain kita dapat kewajiban, ya memang wajib kan sebenarnya. Maksudnya selain kita dapat kewajiban sholat, ya kita juga dapat istiqomah membaca tasbih. Ya kalau dibaca 3 kali tapi ya, dibuat istiqomah, dibuat riyadhah pelajaran. Kalau ada yang tidak sampai 33 kali itu nggak apa-apa toh? Enggak buatan apa-apa, ini hanya dikalkulasi semuanya ada berapa. Ini bukan kewajiban nih, hanya menghitung. Kalau seandainya kita baca, berarti dalam 1 hari 1 malam itu ada berapa yang kita baca begitu. Ada, kalau tasbih ada 153. Kalau 1 minggu berapa itu sudah? Coba contoh satu hari kita mempunyai 153.000 ditabung. Ini kalau uang. Kalau 1 minggu ada berapa rekening kita? Ini ada pahala rekening kita dalam sholat maksudnya. Selain wirid-wirid yang lain itu loh Bu. Jadi ya banyak sebenarnya. Makanya kalau seandainya manusia itu ditampakkan pahalanya ataupun dosanya, maka dunia ini tidak cukup bagi 1 orang pahalanya. Sebenarnya tempatnya itu 1 orang tidak cukup kalau diperlihatkan pahalanya. Bayangkan 153 ini hanya tasbih, bukan yang lain. Kalau ditampakkan pahalanya itu sudah tidak muat dunia itu. Makanya kenapa kalau tidak ditampakkan ya supaya enggak keberatan ya seperti itulah. Sesak di pahala. Ini pahalanya saja, apalagi dosanya. Jadi saya ngerasani mungkin. Tapi jangan Bu, mohon maaf kalau masalah dosa sama pahala itu jangan dicampurkan, karena enggak, sama Allah itu sudah dipisah kan, ada kebaikan, ada keburukan. Dan juga di Quran dijelaskan wala talbisul haqqo bil batil. Allah tidak akan mencampur perkara yang baik atau yang salah. Jadi ya kalau kita berbuat baik bukan berarti hilang karena berbuat salah. Ya tetap baik ya baik, salah ya salah, nanti dikalkulasi banyak yang mana begitu. Jadi kalau sampean mohon maaf, bukan sampean saya lah kalau melakukan dosa seumpama, ya jangan merasa putus asa kita, banyak dosanya gimana. Allah itu Maha Pengampun gitu. Jadi ini di luar pelajaran seandainya kita banyak dosa perbanyak juga pahalanya begitu. Ya timbangannya agak timbangannya seimbang. Tapi ya naudzubillah kalau seimbang, ya pengennya ya lebih. Ya yang lebih banyak yang baik. Makanya jangan, bukan berarti kita pas boleh melakukan kejelekan, bukan. Maksudnya itu agar supaya kita tidak putus asa untuk melakukan kebaikan. Begitu. Ngerasa dihak Rasul. Ya ada juga perkara yang jelek itu menghapus perkara yang baik ada, tapi ya tidak banyak. Ya salah satunya ya juga ngerasanya itu juga bahaya karena itu bukan hakullah. Kalau hakullah sampai besar dosanya ya sudah minta ampun sekali sewaktu itu ya sudah agar sudah ya beda lagi rasanya. Jadi ini untuk masalah hakullah ini beda di luar pelajaran. Kalau masalah hakullah itu sebesar apapun dosa kita, selagi kita mau bertobat itu ya seketika itu ya dimaaf gitu. Beda halnya kalau sama manusia, sekecil apapun kalau kita tidak minta maaf kepada orang tersebut ya tidak mungkin dimaaf oleh Allah begitu. Makanya bahayanya orang yang ngerasani itu sulit begitu. Kalau hanya mukul seumpama mukul lah, kita bisa minta maaf. Kalau sudah dia memberi maaf ya sudah. Kalau ngerasani kan enggak kerasa itu juga bahaya.
Jadi makanya sebenarnya bicara terlalu banyak itu ada manfaatnya, bicara terlalu banyak juga ada mudaratnya. Ya tergantung situasi lah. Ya kiranya agak panas ya pakai kipas. Gimana ya, astagfirullah gitu. Ya terserah panjenengan. Ya sebenarnya ya bukan hanya ibu-ibu, ya bapak-bapak yang banyak. Tapi kenapa kok orang selalu bukan menyalahkan, selalu ya kok ibu-ibu ini biasanya ya karena mayoritas. Ya karena mayoritas. Ya tidak bisa dipungkiri kalau seperti itu. Dan juga secara logisnya, ini bicara tentang maksudnya supaya tidak jenuh. Bicara tentang logisnya itu, kenapa kok perempuan cenderung berbicara banyak? Ya karena Hawa itu ngangak, mangap. Makanya Hawa itu tidak mau diam begitu. Kalau laki-laki kok mayoritas banyak diam karena Adam diam itu mikem, itu hanya logisnya. Tapi tidak semua Hawa itu tidak semua Adam ya diam, ya ada juga. Jadi dijadikan rekening tabungan pahala kita gitu. Ini hanya untuk sholat saja, beda juga sedekah, kemudian kita sholawat dan selainnya. Jadi jangan terlalu merasa putus asa atau berkecil hati karena banyak dosa. Ya yang repot ya hakul agami yang repot. Kalau sudah itu masalahnya ya repot guys. Iya, yang paling gampang ngelakoni ya hakul adami. Sing melarat ampunannya ya hakul adami. Mudah dikerjakan, sulit dihindarkan. Maksudnya itu sulit untuk meminta maaf. Maksud gimana ya? Untuk melakukan itu gampang, tapi sulit untuk dimaafkan, sulit untuk dimaafkan. Ya, pokok ya selagi kita ndak niko kan biasanya orang ya ndak ngerasani. Selagi kita berhati-hati ya kita ndak bisa ngerasani karena takut gitu. Ya kembali pada masing-masing sudah. Ya ono ae. Ono ae. Makanya itu kan apa? Ditransfer. Ya begitulah caranya. Apa? Lah ya transfer juga kalau transfer ke kiri. Lah. Panjang. Iya kan. Kadang kita sudah mengerti ya bahwasanya itu hal yang buruk lah gitu. Tapi kayak enggak enak kalau di skip gitu lah. Kadang kita tekan terus kita tekan. Ya tambah jadi. Kayak samping sebuke gitu. Cuekin tak muntai samping. Oh, sama itu sombong. Sebenarnya kalau memandang hukum syariat malah itu yang lebih bagus. Kalau memandang hukum syariat kalau ada orang yang berbicara jelek, kita itu lebih baik ya diam atau kita pergi. Itu kalau masalah syariat. Kalau masalah syariat atau dalam masalah akhlak itu juga termasuk ya yang lebih bagus diam ataupun dihindari. Tapi sulit kalau circle itu dari kata anak muda itu circle itu bahaya karena teman itu sebenarnya mencuri watak. Kenapa? Orang pendiam kalau temannya itu banyak yang tidak diam ya ikut gitu. Tidak bisa. Ya kalau kita pergi atau gimana ya sangkanya sombong. Sebenarnya itu yang lebih baik kalau memandang hukum syariat. Tapi ya gimana lagi? Ya kembali pada masing-masing, itulah intinya. Jadi kembali pada pelajaran untuk tasbih itu ada 153 tasbih dalam sholat satu hari satu malam. Ya kurang lebih kalau satu minggu ya hampir 900 mungkin ya. Mungkin lebih mungkin 1 juta mungkin. Kemudian wajib jumlatul arkan dan juga
jumlah rukun-rukun dalam sholat fi sholati mi'atun, itu ada 100 rukun. Sunatnya ada wa isruna ruknan, ada sebentar. Oke. Jumlah rukun itu dalam sholat ada 100 dan jumlatul arkan wajiblatul arkani fi sholati kumi'atun wa sunnatun wa ishruna ruknan. Ini kebanyakan ini Bu. Kebanyakan membahas yang terlalu tidak penting. Ini juga bahaya ini sebenarnya. Ini sudah ada contohnya ini. Bentar ya. Gimana? Jumlatul arkan, oh, oke. Oh, sitatun, tak kira sunnatun di sini. Sitatun. Jiwa jumlatul arkan fi sholati mi'atun wa sitatun wa ishruna. Tak kira wa sunnatun barusan. Jadi jumlah rukun dalam sholat, seluruhnya rukun dalam sholat itu ada 126. Ada 126 rukun. Di antaranya fisubhi salasuna, di dalam sholat subuh itu ada 30 rukun. Ya hitung sendiri berapa. Kok banyak rukunnya. Ada 30 rukun. Kemudian dalam sholat maghrib ada isnani ada 20. Isnani itu ada 2. Isnani wa arba'una berarti 42. Isnani wa arba'una ada 42 rukun. Berarti 30 tambah 42 berapa? 72. Kemudian wa fi rubaiyah dan juga sholat sebangsa 4. Berarti apa saja? Zuhur, asar, isya itu ada khamsuna ruknan, ada 54 Arba'atun wa khamsuna 54 rukun, berarti 72 ditambah 54 itu dikali 3 berarti piro? 54 dikali 3 162 tambah 72. Oke. Nah. Bentar. Ada 100 tadi 62. Oh iya benar. Benar nggih, 162 nggih. Ya paling keleng wis ndek omah. Betul, sebenarnya ini masih kurang sehat Bu. Mulai kemarin sebenarnya. Tapi wis dijak aja lek cari Maduro. Karena ya sudah hampir nggih. Nah, lek apa nanggung ya nanggung. Silakan mudik. Anda sebenarnya masih belum kepikiran ke sana sebenarnya. Masih belum selesai tanggungannya ini. Kalau sudah selesai ya alhamdulillah. Yang buat nggak enak itu wes kalau sudah nggak tahu itu loh Bu. Kalau sudah nggak tahu mau belajar ini Bu. Dung lah. Makanya kan saya itu sebenarnya bukan orang yang mampu, hanya ya malu sama semangat sampean itu loh. Saya sebenarnya gimana mau ndak belajar itu sampean ya sudah semangat kata saya. Makanya
Ya, jaga aja. Jaga aja biar supaya semangat. Ya alhamdulillah dengan semangat sampean, dengan doa sampean juga bisa diberi kesehatan, diberi kencang atau semangat untuk belajar. Jadi sebenarnya saya yang terima kasih. Saya terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau nggak semangat panjenengan ya nggak belajar. Sama yang males. Semangat. Ya, ada yang Sampai rioyok. ada yang udur, ada yang ini, ada yang itu, sembarang kali ya Allah. Ya semoga diberi kesehatan dan juga kesabaran gitu. Kemudian di sini ada berapa tadi, kembali ke pelajaran, ada 162 rukun, dalam subuh itu 30 ya, pas 30. Kemudian untuk yang maghrib ada arba'un wa isnani, ada 42. Kemudian 54 untuk yang 4 sholat fardu. Itu sudah digantikan. Kemudian waman ajaza, ini juga penting. Waman ajaza anil qiyam fil faridah, barang siapa yang kurang mampu atau dalam artian tidak bisa sholat berdiri, maka sholat jalisan, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Waman ajaza anil julus sholat muttaji'an, barang siapa tidak mampu sholat duduk, maka sholat turu miring di sini. Muttaji'an itu turu miring, tidur miring. Dalam Fathul Qoribnya dijelaskan tidur miring, tiduran tapi miring. Di sini dijelaskan dalam Fathul Qoribnya. Jadi dan barang siapa tidak mampu berdiri saat melaksanakan sholat fardu karena ada hal berat yang ia alami saat berdiri, maka ia diperkenankan sholat dengan duduk sesuai posisi yang ia kehendaki. Kemudian akan tetapi bagaimana saja sudah sholat duduknya sampean yang mampu sampean, ya maksudnya ya sing iso sampean itu bagaimana, akan tetapi duduk iftiros, mengerti duduk iftiros nggih? Tahiyat awal nggih, tahiyat awal. Akan tetapi duduk iftiros di waktu posisi duduk lebih utama daripada bersila. Ada orang duduk orang sholat itu bersila, ada di sini nanti. Tetapi lebih utamanya duduk iftiros itu lebih utama. Itu untuk sholat yang duduk. Dan barang siapa waman ajaza, dan barang siapa tidak mampu duduk, maka diperkenankan sholat dengan keadaan tidur miring, okay? Tidur miringnya itu jika tidak mampu tidur miring, maka diperkenankan sholat dengan terlentang di atas punggung dan kedua kaki menghadap kiblat. Bisa dipahami? Jadi terlentang agentang ya saudara. Terlentang boten endase iku nang timur. Kakinya menghadap kiblat. Ini untuk yang terlentang nggih. Untuk yang tidur miring itu mohon maaf seperti menghadap kayak mayit itu loh, Bu. Endase ke utara. Kemudian miringnya ke kiblat. Di rumah sakit gimana? Gimana? Panjangnya kan kadang cuman kan bete kadang bete ini. Oh enggak selalu menghadap seperti orang tidur miring itu. Gimana kalau seperti itu? Puter. Ya kalau mungkin ya kalau hanya logis ya, secara logis saja, kalau masih bisa kita putar ya kita putar saja, minta bantuan ya. Iso. Oh ya putar saja. Putar saja. Ini untuk yang demikian ya. Ini juga ada di bawah. Ini berarti wajib menghadap kiblat.
Kemudian jika tidak mampu melakukan semua itu, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur miring, tidak bisa terlentang, maka hendaknya ia memberi isyarat dengan mata dan niat di dalam hati. Pakai mata saja, niat di dalam hati. Ya bagaimana caranya sih? Ya, maksudnya seperti kayak enggak, bukan apa-apa. Masih sholat Kalau- hati berarti harus ada kiblat. Di rumah iya sama. Kan bisa diputar. Kalau sudah tidak bisa sama sekali ya sudah, tidak apa-apa. Kan waya juzu menghadap kiblat itu meninggalkan menghadap kiblat itu ada dua. Yang boleh tidak menghadap kiblat itu ada dua. Apa saja dua tersebut? Syiddatil khauf, okay? Karena sangat takut hartanya hilang atau pokoknya sangat takut itu boleh menghadap selain kiblat. Kemudian sholat sunnah di kendaraan itu tidak apa-apa, langsung tidak menghadap kiblat tidak apa-apa. Kalau di dalam kendaraan mau sholat wajib ya kita harus mencari kiblat dulu. Ya sama berarti kalau di dalam rumah sakit ya kita harus mencari kiblat. Jadi kalau memang tidak mampu semuanya itu ya melakukan semua itu tidak mampu, maka hendaknya ia memberi isyarah dengan mata dan niat di dalam hati seumpama kalau tidak mampu. Kemudian dan wajib baginya untuk menghadap kiblat dengan wajah dan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Jadi wajahnya menghadap kiblat seperti orang mayit itu ya. Dan juga ininya dikasih bantal, ya, kepalanya dikasih bantal. Dan juga memberi isyarat dengan kepala saat rukuk dan sujud. Ya, kalau mungkin rukuknya agak begini berarti sujudnya begini gitu. Ya, isyarat cara masing-masing lah. Yang penting kita menghadap kiblat. Kemudian jika tidak mampu memberi isyarat dengan kepala, maka hendaknya memberi isyarat dengan kedipan mata. Pakai mata sudah. Ini kalau sudah tidak bisa semua, kalau tidak bisa semua akal masih ada, maka kita harus pakai mata. Kedipan mata itu sudah. Ya, bukan sekarang bagaimana? Ini juga. Dan jika tidak mampu memberi isyarat dengan itu semuanya, maka ia harus menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hati. Ada lagi di dalam hati, dan tidak diperkenankan meninggalkan sholat selama akalnya masih ada. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak sholat. Gimana? Ya, itu sebenarnya juga banyak sekarang nih orang yang ngiring manten lah tidak sholat. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Orang yang sekarat saja masih ada akalnya, itu masih ada alasan atau ada solusi untuk sholat. Bagaimana ya? Pakai hati mungkin dia. Di sini kan harus pakai isyarat. Iya, kalau sudah tidak bisa, dihormati waktu saja. Jadi orang yang sholat dengan posisi duduk, maka ia tidak wajib mengqadha dan pahalanya tidak berkurang karena sesungguhnya ia adalah orang yang memiliki udzur. Dia orang yang sholat duduk, ya yang tarawih mungkin itu tidak usah diqadha. Kalau tarawih sunnah yang wajib itu tidak usah diqadha. Jadi kalau yang sholat duduk itu tidak usah diqadha. Karena itu termasuk udzur dan juga pahalanya tidak berkurang sama sekali. Kemudian di sini juga ada sabda Kanjeng Nabi barang siapa man shalla qa'idan falahu nisfu ajr
falahun nisfu ajrin al-qaimi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajrin al-qaidi ajril qaidi ajril qaidi wa mahmulun ala nafli indal qudra. Barang siapa melakukan sholat dengan posisi duduk, maka ia mendapat separuh pahala orang yang sholat dengan berdiri. Ini dengarkan sampai selesai ya. Kemudian dan barang siapa yang melakukan sholat dengan tidur, maka ia mendapat separuh pahala orang yang sholat dengan duduk. Maka diarahkan yang sedemikian diarahkan pada orang yang melakukan sholat sunnah dan ia dalam keadaan mampu. Maksudnya itu kalau kita mampu sholat berdiri dalam keadaan sholat sunnah gitu. Kok sholat duduk maka pahalanya separuh. Jadi tidak apa-apa meskipun kita mampu dalam sholat sunnah, tapi dalam sholat sunnah itu kok kita malas untuk berdiri, mampu ya, malas untuk berdiri ya duduk, tapi pahalanya separuh. Kok malas mau sholat sunnah, kok malas nunggu ya turu-turuan mungkin, tapi pahalanya seperempat dari jadi itu sudah harga miring nih nggih. Jadi sholat miring ya harganya nih miring. Ya ini untuk sholat sunnah, tapi kalau sholat fardu ya wajib untuk berdiri karena itu termasuk rukun sholat. Berdiri indal indal kudrati ketika puasa. Kalau memang ada halangan nggak bisa ya tidak masalah. Jadi untuk alasan tidak sholat sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau memang nggak bisa ya dihormati roti saja. Itu yang nggak bisa memang benar-benar nggak bisa, bukan benar-benar cuma itu apa jenenge bujuk indah iso duduk. Oke. Jadi inti dari semuanya untuk rakaat sholat fardu itu ada berapa? 17 kecuali hari Jumat. Oke, ada 15 yang menghendaki sholat Jumat. Oke, yang menghendaki sholat Jumat ada 15. Kemudian ada 34 sujud. Kemudian ada 94 takbir, ada 9 tasyahud, kemudian ada 10 salam. 9 tasyahud ini kan harusnya 9 tasyahud kan subuhnya 2 rakaat gitu. Jadi selainnya 2 yang subuh 1. Ada 9 tasyahud, kemudian ada 10 salaman, ada 153 tasbih. Kemudian untuk rukunnya ada 162. Tapi di sini kok 126 gitu. Sebentar dulu, lihat dulu. Ada 126 Bu, bukan 162. 26. Oke, 126. Itu kan cuma yang 4 rakaat kan katanya. Oh, berarti 154 kali. Oh iya, yang subuh sama maghrib itu kan berarti 126 itu yang 4 sebangsa 4 gitu. rakaat ya. Yang subuh sama maghrib itu 72. Berapa berarti semua itu? Oke, itu dalam 1 hari 1 malam. Kemudian 230. Oh ya benar, berarti 230 berapa? 200 mungkin
234 ya. Jumlatul arkan. Oh, Dua, ya, Pak. 6 34. Bipiro Bu? 234. Wa isruna ini sebenarnya benar tapi cara hitungnya saya kurang paham. Benar mungkin ini. Berarti berapa? 234 sedemikian tadi. 34. Ini cara hitungnya saya kurang paham. Kemudian untuk apa ini? Untuk orang yang nggak mampu untuk sholat berdiri berarti sholat duduk semampunya dalam sholat duduk. Tapi kalau lebih utamanya iftirosh itu lebih utamanya. Kemudian tidak mampu sholat duduk, tidur miring. Tidak mampu tidur miring, terlentang dengan kaki menghadap kiblat. Tidak mampu terlentang, pakai isyarah mata. Tidak mampu isyarah mata, pakai isyarah hati. Oh iya kedip ya isyarah mata itu kedip. Oh pakai isyarah kepala dulu. Kalau terlentang nggak bisa pakai isyarah kepala, Kemudian kalau isyarah kepala nggak bisa pakai isyarah kedip mata. Kalau nggak bisa pakai kedip mata pakai hati. Kalau sudah nggak bisa berarti sudah mati. Disolati. Tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Masih ada saja solusinya. Karena ma khalaqal jinna ya apa tuh? Ma khalaqal insan wal jinna illa liya'budun. Karena ya tujuan utama dari seorang makhluk diciptakan ya beribadah. Kalau tidak beribadah berarti bukan makhluk. Apa berarti? Ya setan itu juga makhluk. Hewan juga makhluk. Apa itu? Tidak tahu. Dan ada yang mau ditanyakan ya? Duduk kan ada dua, ada duduk di lantai, ada duduk di kursi. Ya tidak apa-apa, sama saja. Duduk di kursi sama saja, duduk di lantai sama saja. Tapi kalau tidak mampu ya duduk. Yang penting sholat. Bukan duduk berdiri Sholat juga. pakai isyarat mata, pakai isyarat hati itu pakai wudu ya. Kan kalau enggak maksudnya kalau enggak bisa ya dia hormati waktu. Maksudnya tetap sholat begitu. Pas Tapi nanti mau wudu. pulang kasih dikotok sama yang Enggak. Kodok itu sebenarnya bukan apa bukan kalau ini sepengetahuan saya ya. Maksudnya orang kalau sudah meninggal itu sudah tidak wajib dikodok sholatnya. Tapi kenapa kok dikodok? Ya agar supaya amal yang dilakukan itu tidak berkurang begitu loh. Iya ada Ustaz kalau. Iya memang ada. Mati dikodok. Iya, terus meninggal di kota sholatnya berapa hari? Iya tidak apa-apa. Malah itu lebih bagus. Oh iya. Ya ditebus. Iya, ditebus. Itu tidak apa-apa. Ya bahkan di pondok juga begitu. Untuk kalau setahu saya untuk hukumnya mungkin bisa jadi PR lah. Karena masih belum jelas gitu loh. Pokok untuk setahu saya itu sebenarnya tidak wajib karena yang wajib itu ya orang yang hidup lah. Maka itu kalau tidak sholat ya wajib kodok. Maksudnya itu gimana? Itu sholatnya kan masih sakit. Kan kalau mati itu sudah tidak ada tanggungan lagi. Iya sudah. Tidak ada tanggungan lagi. Kodok itu kan yang masih sakit itu belum. Sakit? Kan orang sakit, Iya. ya itu berapa hari kan nggak bisa sholat. Iya. Nah, gini-gini, terus itu kan meninggal. Itu kan sakitnya berapa hari itu kan dikodok sholat gitu loh, dibayar kodok itu. Oh, ketika sakit itu. Iya, gitu loh. Kalau Ustaz. makanya begini, kalau untuk hukum yang lebih jelasnya ya mungkin PRG ini hanya sepengetahuan saya. Kalau sudah meninggal itu sudah tidak ada kewajiban untuk dikodok sudah, karena sudah meninggal begitu. Iya kalau Iya, kalau maksudnya sudah meninggal, yang meninggal belumnya, kan nggak sholat. yang belumnya kan nggak bisa mengerjakan sholat. Oh, karena sakit itu nggih. Iya. Mungkin lebih enaknya PR saja nggih. Iya. PR saja. Wajib. Gimana? Katanya wajib di Dikodok. Ya kalau masih hidup ya wajib dikodok. Ya untuk lebih jelasnya PR lah nggih, biar nanti juga
enak juga berbicara dengan dalil itu lebih enak Bu daripada hanya mengandalkan logika gitu. Sudah ada ditanya? Sudah nggih? Sudah, ini sudah lebih dari perkiraan ini sudah. Ngantuk ini wis pirang kali iki ngantuk. Enggak apa-apa, wis selesai saya itu. Ibu Basri. Santai dulu, santai dulu. Udah senang terakhir. Ini Jumat. Enggak, aku kan enggak betul. Malam selawe, kak selawean tapi ya nak selawean. Selawean. Ayo gimana buat kesepakatan dulu, Monggo buat kesepakatan, ayo. Angge terakhir opo selesai ya sembarang. Sampean nih, iso ta Selasa terakhir. Lah aku sembarang repot kabeh. Monggo terserah. Monggo. Kan ya kene repot. Iya. Selesai ya Begini saja, saya coba tanya alasannya. Malam 25 gitu. Itu ada apa? Enggak ada Apa? Tadi maksudnya malam 25 kan begini sing perlu. Ayo. Kalau ini kan kalau cukup ini sudah setuju ya? 25 Anda 25 Bahkan selagi masih semangat monggo ya doakan juga nggih enggak mulai aku sini tambah malam kadang aku tambah gawe ini tambah aku yang mesti Selasa ngaji terakhir berarti nggih. Sudah sepakat ini nggih. Iya. Tambah suwe berarti. Tuh, lah cuman menit Buatan apa ini hanya dikerjakan sih. kan besok masih hari Minggu nggih. Masih ada kok. Gimana enggak lebaran? Jadi PR di gane Selasa no PR tak tahun ngarep. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Sama ngaji wis setahun bisa. Tahun pisan. Ya, semoga dikasih kesempatan lagi ya Bu. sehat pada Amin. Bisa Loh, kalau niku oke. Mohon maaf nggih, kalau untuk mengisi lagi bukannya ndak mau, masih ada kepentingan nggih. Masih ada kepentingan. Kalau bilang nggih sakniki wedine berharap begitu. Makanya takut, sebenarnya masih panjang kalau niki. Masih ada di sana. Kayaknya tempat mana tempat Dedi. juga naik. Ya kalau bisa Ustaz. Masya Allah. Kalau bisa puasa lagi ke sini. Harus. Jangan harus Bu. Ya mohon doanya. Ada si panjang menurut Iya. kamu mana-mana. Amin. Janji lebih banyak nih Kengke. Lebih banyak nih. Yang muda-muda itu diajak Ibu. Ini sudah semangatnya yang tua. Mohon maaf ya bahasanya yang tua nggih. Gimana enggak ada bahasa lagi saya tidak tahu. Mana yang sudah sepuh-sepuh nggih, itu sudah semangatnya enggak usah diragukan. Sudah semangat luar biasa sudah semangatnya. Tinggal yang yang masih bibit-bibit itu loh Bu. Dimulai dari siapa ya? Dari anak kita. Dimulai dari orang lain ya. Nyuruh orang lain anak dewe gak ngaji kan gak enak Bu. Ya terserah sampean, ini hanya
hanya sekedar motivasi sebenarnya ya. Mau nyuruh saya juga kurang berpengalaman sebenarnya. Sudah nggih? Ya, kalau sudah, mari kita tutup pelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dari depan, dari awal sampai hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saya juga mau tanya nih. Ini ibu-ibu NU nih. Iya. Berarti kegiatannya ini buat sendiri apa gimana? Kegiatannya buat sendiri. Maksudnya ini kegiatan ngaji ini dari siapa gitu? Oh, mulai dari dulu berarti. Ada ibu. Tak kira ibu-ibu muslimat yang dua inisiatif. Semangatnya gitu. Bukan penerus ini masih belum bisa dikategorikan seperti itu kalau penerus. Penerus itu kan? Oh, oke. Tapi semangatnya masih ada nih sampai sekarang nih. Subhanallah ini. Ya boleh ya. Tinggal ya kita syukuri gitu. Kita syukuri sedikit maupun banyak, apalagi banyak kita syukuri. Tinggal kita buat bibit ya Bu, buat bibit. Biar ya gimana caranya? Biar yang sudah sesuai ini sudah ada penerusnya nanti. Angel gitu. Angel. Ya tidak apa, kalau sibuk kan memang kewajiban kita. Jadi ngaji itu sampingan gitu, buat orang-orang yang memang tidak ada waktu. Ada waktu untuk mengaji. Untuk yang tidak ada waktu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti mungkin ada waktu luang. Ya kita ajak sekali-kali itu diajak. Masih anak kecil, kategori seperti inilah itu tidak apa-apa diajak. Biar apa? Biar ada tunjukkan bahwasannya Islam itu indah gitu. Oh berarti ngaji itu enak, ngaji itu seru gitu. Oh enggak. Sudah makanya. Oh wis Islam. Mungkin dapat hidayah gitu. Terus piye Sudah ya. Kalau sudah kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.